Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki masa biasa. Ya, masa biasa ini ditandai dengan perubahan warna liturgi. Kalau kemarin kita masih warna putih, masa Natal, sekarang sudah warna hijau, ya, masa biasa. Dan masa biasa dalam liturgi Gereja Katolik itu ada berapa minggu, Suster? 34. Ya, ada 34 ya, dapat pisang susternya ya. 34. Loh, kenapa hanya 34 minggu masa biasa Romo? Bukankah 1 tahun itu ada 50 lebih minggu ya? Ya, karena kita ingat bahwa tahun liturgi itu tidak hanya masa biasa. Ada masa Paskah, masa Natal, masa Prapaskah, masa Advent. Sehingga sisanya 34 minggu untuk masa biasa ya. Dan kalau kita coba fokus pada bacaan Injil masa biasa hari Minggu itu tahun liturgi C, fokusnya Lukas. Tetapi dalam masa biasa bacaan harian itu punya siklus sendiri, ya, memiliki siklus sendiri sehingga berbeda dengan yang kita dengarkan pada hari Minggu. Dan siklusnya juga cukup unik karena ini mencangkup 3 Injil. Markus, Matius, dan Lukas ya. Pada minggu pertama sampai minggu 10 ini kita akan mendengarkan kisah-kisah Injil Markus. Memasuki minggu 11 sampai 21 ya, itu Injil Matius. Dan sisanya minggu 21 sampai 34 itu dari Injil Lukas. Jadi kita akan mendengarkan ketiga Injil ini. Dan kisahnya berfokus pada karya pelayanan publik Yesus. Waktu Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, Yesus mengusir roh jahat. Ini akan kita dengarkan pada masa biasa. Ya, pada masa biasa ini. Kecuali memang dalam perjalanannya kita akan merayakan pesta atau hari raya khusus di mana bacaannya sedikit berbeda. Tapi secara umum ini yang akan kita dengarkan pada masa biasa. Kenapa disebut masa biasa? Tentunya bukan karena ya ini masa yang biasa-biasa saja. Tetapi gereja ingin mengajak kita semua di dalam masa yang sepertinya biasa-biasa saja ini, Tuhan juga terus bekerja. Tuhan juga ada dan terus membimbing gerejanya, membimbing kita semua. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu selalu fokus pada peristiwa-peristiwa besar dalam hidup kita. Yang kita ingat, yang kita kenang ya peristiwa-peristiwa besar. Seperti saat kita ulang tahun atau ada kelahiran anggota keluarga yang kita cintai, saat kita naik kelas atau lulus dari sekolah ya, saat kita menikah. Atau bagi kita yang hidup membiara, ya saat kita mengucap kaul atau saat kita ditahbiskan. Dan saat kita atau anggota keluarga kita yang ada yang meninggal.
Ini momen-momen besar yang biasanya selalu kita kenang, selalu kita rayakan. Jarang sekali kita ingat pada peristiwa-peristiwa sehari-hari yang terkesan biasa-biasa saja. Namun walaupun terkesan biasa-biasa saja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan terus bekerja dan membentuk kita. Dan masa biasa inilah yang mengajak kita fokus juga. Mengajak kita, mengundang kita untuk tetap lihat Yesus pada masa biasa di dalam hidup kita. Kalau kita kembali ke Injil tadi, Tuhan Yesus hadir dan memanggil murid-murid pertamanya saat mereka bekerja. Di dalam momen sehari-hari mereka. Saat mereka menjala ikan, saat mereka merapihkan jala, ya. Di sini Tuhan pun hadir dan memanggil dan berkarya. Dan ini menjadi kunci menurut saya untuk hidup bahagia. Hidup bahagia adalah dalam hidup sehari-hari, bahkan dalam momen biasa-biasa saja kita dapat terus melihat Tuhan. Dapat melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa melihat hidup ini setiap hari, melihat Tuhan, maka saya percaya kita akan bahagia. Kita akan bersyukur setiap hari. Kita kembali juga ke bacaan pertama ya dari kitab Samuel, berbicara tentang Hana, seorang ibu yang kesulitan mendapatkan keturunan. Tentu momen besarnya nanti saat Samuel lahir ya. Tetapi bagaimana sebelum Samuel lahir ini Hana terus berdoa setiap hari. Dan momen doa yang terlihatnya biasa-biasa saja, pelan-pelan membangun ya momen penting di dalam hidupnya. Tuhan juga hadir di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau saya lihat juga hidup panggilan saya waktu saya masih frater, masih seminaris, memang ada momen-momen besarnya ya. Tetapi saya percaya bahwa saya juga dibentuk setiap hari dalam masa-masa biasa saya, hidup biasa yang terkesan biasa saja. Waktu saya di seminari, saya melihat romo-romo kok mereka bahagia ya, mereka ceria ya. Padahal saya tahu ya mereka ini nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya harta ya, hidup sederhana. Kok bisa ya bahagia? Nah, ini mengesankan, menggerakkan saya. Ada romo formator saya juga waktu saya masih ya frater, itu setiap malam waktu seminarisnya sudah tidur, dia akan keliling ya, dan keliling sambil berdoa rosari. Hampir setiap malam dia lakukan itu. Awalnya ya terlihat biasa-biasa saja. Tapi kemudian saya menyadari mungkin banyak seminaris bisa jadi romo karena doa dari formator ini. Dan waktu saya jadi formator, jadi pembina, saya mulai menyadari ternyata kegiatan doa setiap hari itu gak mudah. Dan apalagi mendoakan seminaris, frater-frater yang kadang-kadang keras kepala ya. Gak mudah. Tapi itu kalau dijalankan setiap hari menandakan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Dan saat kita mampu melihat bahwa Tuhan berkarya di dalam hidup kita setiap hari, kita pun diajak untuk bersyukur dan bahagia. Saya jujur kaget pagi ini, wah yang misa banyak banget. Gak tahu ada apa hari ini ya. Tapi saya lihat mungkin ya hari ini memang biasa. Tetapi kita semua ingin terus melihat Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Kita ingin selalu bersyukur. Kita ingin selalu bahagia bersama Tuhan. Amin.